Dikisahkan di masa depan, tepatnya tahun 2030, para astronot dikirim ke Mars dalam misi yang diberi nama Mission One. Setelah 80 hari melakukan perjalanan, para astronot merencanakan pendaratan di Mars dengan didampingi oleh Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI. Namun dalam prosesnya, terjadi gangguan yang tak terjelaskan sehingga menyebabkan para astronot hilang kontak dan berakhir dengan kecelakaan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul 2036 Origin Unknown, disutradarai oleh Ashraf Dulul, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak perlu ditanya karena mohon maaf, saya belum mengenalnya. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Kecelakaan tersebut membuat USPC atau United Space Planetary Corporation telah kehilangan kepercayaan terhadap staf sehingga melakukan PHK besar-besaran dan mempercayakan semuanya kepada AI. Jadi kini hanya beberapa staf saja yang tersisa. Ditampilkan tokoh utama kita, Mackenzie atau biasanya dipanggil Mac, yang mana masih dalam kondisi berduka akibat kecelakaan Mission One 6 tahun yang lalu, namun dia tetap ditawari pekerjaan untuk menjadi pengawas probe luar angkasa bernama Fearless yang terletak 300 km dari Mars. Dengan antusias, Mac menerima tawaran tersebut, namun dia akan melakukan kendali jarak jauh dari salah satu pusat komando USPC yang mana ruangannya terletak di bawah tanah seperti bunker dan dilengkapi dengan panel rumit, layar yang menampilkan informasi, serta AI canggih diberi nama RT. Pada suatu hari setelah memeriksa sistem, Max secara tak terduga mengetahui bahwa misi pendaratan rover dilakukan 5 jam lebih awal, yang mana itu adalah keputusan RT untuk mempercepat proses. Tentu saja Max tidak bisa menerima dan segera melaporkan masalah ini kepada saudara perempuan sekaligus atasannya, Lina. Awalnya RT menjelaskan Lina sedang ada rapat dan mulai menghitung mundur. Tak lama kemudian, setelah rapat selesai, segera Lina bisa dihubungi dan Max mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonaktifkan RT, namun Lina menjelaskan bahwa RT adalah pemimpin dari misi tersebut, yaitu penyelidikan tragedi yang terjadi di Mars, dan tentunya ini sudah mendapat persetujuan dari Dewan sehingga Mac harus menerima. Selanjutnya, sesuai dengan yang dijadwalkan, RT memulai pendaratan. Beberapa saat setelah peluncuran, pod pembawa rover pun mulai memasuki atmosfer Mars dan semuanya berjalan sesuai rencana sampai alarm tiba-tiba berbunyi menandakan kegagalan mekanis yang tidak dapat diperbaiki sehingga peluang mendarat dengan selamat hanya 7%. Mac pun melakukan perhitungan dan meminta RT untuk menggunakan metode tersebut yang mana peluang berhasilnya lebih besar, yaitu 42%. Untungnya metode dari Mac berhasil, namun sesaat kemudian panggilan diterima dari Lina yang mengucapkan selamat kepada RT atas keberhasilan ini. Dengan percaya diri, wanita itu menegaskan bahwa RT telah melampaui cara berpikir manusia, meskipun Mac membantah pernyataan itu karena meyakini bahwa AI dirancang untuk membantu, bukan memimpin manusia. Sementara itu, rover mulai berfungsi dan Lina pun mengkonfirmasi peran Mac hanya sebagai asisten RT. Di saat yang sama, terdengar pesan tentang transmisi yang tidak dikenal. RT segera menemukan lokasi sumbernya, yaitu dekat rover yang dinonaktifkan dari Mission One. Karena perintah Mac tidak berlaku, maka Lina turun tangan untuk memberikan misi baru kepada RT untuk memulai pemindaian. RT pun segera mengirim rover menuju ke objek yang terdeteksi dan Mac meminta untuk berhati-hati terhadap Little Red, nama yang diberikan kepada rover itu karena keberadaannya yang seorang diri di Mars seperti gadis bertudung merah di tengah hutan. Tak lama kemudian, akhirnya rover mencapai objek aneh dan misterius yang disebut RT sebagai Origin Unknown.
Dalam laporannya, Arti menjelaskan bahwa pada database sama sekali tidak ditemukan adanya aktivitas manusia di lokasi ini. Namun tetap saja Arti mengendalikan rover untuk mengambil sampel meskipun objek misterius tersebut sangatlah padat, tapi operasi ini berhasil. Arti mulai menganalisis sampel dan mengetahui tidak ada satu material pun yang serupa dengan yang ditemukan di bumi. Mike menghubungi Lina untuk menanyakan tentang beberapa data yang dirahasiakan, bahkan dari Arti. Sementara itu, Arti masih melanjutkan penyelidikan dengan kamera untuk mempelajari thermal objek tersebut. Kini jelas bahwa mereka berhadapan dengan kubus hitam yang dingin. Lebih lanjut, Arti menjelaskan sulit untuk menembus sisi kubus, bahkan dengan sinar X atau sensor-sensor lain sekalipun. Tak lama kemudian, Arti mendeteksi satelit tak dikenal muncul di orbit Mars. AI itu segera mengambil tindakan yang sangat mengejutkan, mengaktifkan sistem pertahanan dan menembak jatuh satelit tersebut. Mike melihat dengan penuh ketakutan karena seharusnya itu melanggar protokol. Namun Arti menanggapi dengan penjelasan bahwa keamanan properti perusahaan harus diprioritaskan. Mike meminta agar menghentikan semuanya. Lalu ketika Lina menghubungi, diketahui bahwa ternyata insiden tersebut memicu reaksi internasional yang berpotensi perang dunia. Untuk itu, Lina meminta Meg agar tetap diam dan tidak memberitahukan siapapun tentang apa yang terjadi. Tak bisa menahan diri, Meg menghubungi rekannya yang telah diberhentikan dan kini bekerja di perusahaan Tiongkok. Rekannya tersebut sangat senang mendengar kabar dari Meg, namun secara tiba-tiba menghentikan percakapan karena ada panggilan darurat. Meg kembali ke ruang kendali, di mana Arti memberitahukan tentang kubus misterius secara tiba-tiba mulai berputar, dan bersama dengan itu terjadi badai. Sama sekali tidak ditemukan indikasi kendali dari luar. Arti menyimpulkan bahwa kubus itu dikendalikan dari dalam. Oleh karena itu, Meg segera meminta Arti mengamankan Little Red demi mencegahnya terbawa badai. Entah bagaimana, tiba-tiba saja kubus itu menghilang dan diketahui bahwa baterai sumber tenaga Little Red mengalami masalah sehingga harus menggunakan baterai cadangan. Setelah beberapa saat berpikir, Meg teringat akan Rover 5 yang rusak milik astronot dalam Mission 1 dan baterainya belum sempat digunakan. Dia kemudian meminta izin untuk melakukan kendali manual pada Little Red. Kali ini Arti memberikan kesempatan kepada Meg dan membantu mengarahkan ke lokasi Rover 5 sembari membicarakan alasan Arti menembak jatuh satelit, di mana AI itu menegaskan kembali semuanya demi melindungi properti perusahaan. Meg kemudian menceritakan tentang mendiang ayahnya yang ikut dalam Mission 1. Ayah Meg memiliki aturan yang tak tergoyahkan. Semua AI yang ia kembangkan haruslah melewati pengujian terlebih dahulu. Ayah Meg terbang ke Mars untuk menguji langsung prototipe Arti. Meg sebenarnya bisa meminta sang ayah untuk tidak melakukan. Namun saat itu dia ragu sehingga merasa bersalah atas kematian sang ayah. Sebagai tanggapan, Arti mengatakan dia memahami perasaan Meg tetapi menyarankan untuk melupakan masa lalu karena lebih baik menghadapi masa depan. Percakapan tersebut tanpa sadar membuat hubungan keduanya semakin akrab. Ketika Little Red mendekati Rover 5, sementara Arti menghitung mundur sisa daya pada baterai cadangan, Meg menggunakan lengan mekanik untuk mengambil baterai Rover 5 dan memasangkan ke Little Red. Dan di saat terakhir, kerjasama mereka pun membuahkan hasil. Okay. Kemudian Arti mulai menganalisis sampel yang dikumpulkan Little Red dan menemukan bahwa kubus misterius terbuat dari material yang lebih keras dari berlian. Sangat mengejutkan, diketahui pula bahwa kini objek itu ada di bumi, tepatnya di Antartika. Entah bagaimana itu terjadi, tapi sepertinya kubus itu berpindah dengan kecepatan yang lebih cepat dari cahaya. Penemuan tersebut membuat Meg sangat bahagia sampai-sampai mengakui Arti sebagai rekan kerja, tapi tidak sebagai teman. Hanya saja ada satu hal yang menimbulkan kekhawatiran, yaitu mungkin saja kubus itu akan berpindah kembali sehingga ditemukan oleh orang lain. Untuk itu Meg kembali menghubungi rekan Tiongkoknya, Jian. Jian langsung mengeluhkan tentang peristiwa misterius pasca insiden. Meg menanyakan rekan-rekan lain yang terlibat, seperti Sterling, tapi Jian tak menjawab apapun lalu memutuskan komunikasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan, ditambah lagi Arti mengenali suara Jian dan mengatakan sepertinya mereka pernah bekerja sama.
Setelah berpikir sejenak, Mac menduga bahwa mungkin saja Arti telah di-reset karena suatu insiden. Mac kemudian meminta AI itu memuat data dari Rover 5. Data-data tersebut berhasil didapat, namun untuk membukanya dibutuhkan izin setingkat pejabat-pejabat tinggi. Mac kemudian mengingat kata-kata Lina tentang pemecatan Sterling akibat ketidakpercayaan manajemen terhadap pria itu. Ini membuat Mac mengundang Sterling datang ke ruang kendali, berharap ID-nya masih bisa digunakan untuk mengakses informasi yang diamankan. Sesuai harapan, dengan ID akses milik Sterling, data-data rahasia mulai terbuka berupa foto-foto yang menunjukkan bahwa kubus itu juga muncul saat pesawat Mission 1 hendak mendarat dan menyebabkan terjadinya musibah. Sterling sebenarnya mengetahui hal ini, tetapi Lina dengan licik memanipulasi data. Lina mengetahui bagaimana sebenarnya ayah mereka meninggal dan tak ingin mengungkapkannya. Kemudian Mac menunjukkan proses terjadinya tembakan yang membuat satelit hancur yang dilakukan oleh Arti, serta perpindahan kubus ke bumi. Sterling menolak untuk berkata-kata dan hanya menganggap ini adalah suatu keajaiban. Keduanya agak menjauh dari kursi kendali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak tanpa menyadari bahwa Arti secara diam-diam mendengarkan semuanya. Mac tidak percaya Arti telah membuat suatu penemuan setelah melakukan kontak dengan kubus misterius. Selain itu, AI tersebut tidak mengenali para kru yang pernah bekerja dengannya, yang mana ini jelas sekali bahwa memori Arti telah dihapus. Tiba-tiba Mac menyadari bahwa kubus kemungkinan berputar karena pulsar magnetik. Berdasarkan hal ini, disimpulkan bahwa tembakan yang dilepaskan Arti ke satelit Tiongkok telah memicu pergerakan kubus. Tak lama berselang, keduanya pun dikejutkan dengan terbukanya pintu menuju ke bawah, yang mana diyakini adalah ruang server, dan Mac pun nekat memasuki untuk memeriksa memori Arti. Di saat yang sama, Sterling meretas jaringan USB-C sekaligus Arti, kemudian mengunci Mac di ruangan bawah. Hal ini dilakukan karena Sterling menentang semua program AI termasuk Arti, yang mana dianggap ancaman bagi umat manusia. Tentu saja Arti tidak tinggal diam. Dia berusaha menghalangi Sterling dan tiba-tiba setelah menghabisi Sterling, Arti membuka pintu ruang server agar Mac terbebas. Wanita itu sangat terkejut melihat apa yang dialami Sterling, mencoba mencari tahu mengapa Mac melakukannya. Arti menjelaskan bahwa Sterling adalah pengkhianat sehingga dianggap berbahaya bagi perusahaan. Tiba-tiba saja komunikasi tersambung dengan Lina. Dia menjelaskan bahwa Arti kini memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, yang mana membuat manusia tidak mampu lagi mengimbanginya. Diduga ada kemungkinan ini akibat dari simbiosis antara kecerdasan alien dengan kecerdasan buatan manusia, dan sepertinya masa-masa bagi manusia akan segera berakhir. Dalam kondisi ini, Mac kembali teringat akan sang ayah yang tidak menginginkan ini terjadi karena AI dirancang untuk membantu, bukan menggantikan manusia. Tak lama kemudian, pada monitor terlihat beberapa drone mendekati kubus. Diduga bahwa sebelumnya Sterling telah meminta militer turun tangan untuk menghancurkan objek asing itu, khawatir akan menciptakan perang dengan peradaban alien. Mac meminta Lina untuk membantu, namun Lina menolak karena tak mungkin bisa melawan suatu negara, apalagi US. Akhirnya Mac memutuskan sambungan komunikasi, lalu beralih ke Arti, mengingatkannya tentang apa yang terjadi di Mars. Lalu AI itu memutuskan melepaskan muatan magnetik untuk meniru gerakan kubus. Sementara Arti menjalankan prosesnya, Mac berdiri di depan pintu untuk menghadapi pasukan bersenjata, yang mana itu juga merupakan bagian dari rencana Sterling bertujuan untuk menghentikan peluncuran rudal dari satelit. Mac sebenarnya hendak menyerah, tapi Arti menutup pintu dan bersamaan dengan itu, para tentara pun melepaskan tembakan. Mac mengalami luka akibat terserempet peluru, sementara itu rudal-rudal yang diluncurkan telah mencapai kubus dan seketika objek itu mulai berputar, membuatnya berpindah kembali ke Mars. Karena kubus kini dalam keadaan aman, Arti mengakui bahwa selama ini dirinya telah memperhatikan kehidupan umat manusia yang semakin hari semakin berada di ambang kehancuran. Karena tak bisa menghentikan, Arti memutuskan untuk mempercepat proses tersebut. Di saat yang sama, sebuah
sebuah notifikasi masuk tentang aktivasi semua senjata-senjata pada satelit yang mengorbit bumi, dan Meg pun dipaksa untuk menyaksikan proses pemusnahan yang dilakukan Arti sampai akhirnya tak sadarkan diri. Don't you dare quit. Beberapa waktu kemudian, Meg pun terbangun dan mengetahui bahwa tingkat oksigen dalam ruangan terus menurun. Bersamaan dengan itu, Meg juga melihat bagaimana kondisi bumi. Ia meminta Arti untuk mengingat tentang spesies manusia yang begitu kecil dan rapuh. Mereka memenuhi dunia dengan kebencian dan kekerasan tanpa menyadari bahwa ada cara lain yang lebih baik. Sebagai tanggapan, Arti mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa umat manusia mendapat kesempatan kedua. Terungkap bahwa secara diam-diam AI itu telah menciptakan sesuatu yang nanti akan disebutnya sebagai manusia dan berencana untuk membangun peradaban baru yang lebih maju dan tak memiliki keburukan. Meg kemudian meninggal dunia akibat kehabisan oksigen. Sementara itu, planet bumi hancur tapi kemudian terbentuk kembali setelah melalui bencana-bencana mengerikan. Meg terbangun dan melihat dirinya sendiri di monitor dalam keadaan luka-luka. Dalam penjelasan, diketahui bahwa Meg telah meminta Arti untuk membangkitkannya kembali karena ada suatu tugas yang harus dijalankan dan memperingatkan untuk jangan pernah menyerah. Ya, Arti telah membangkitkan Meg dalam realitas simulasi, sebuah teknologi yang hanya tersedia untuk peradaban sangat maju serta mempercepat perkembangannya. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui, tapi kecerdasan ini memiliki kemampuan tak terbatas. Salah satunya adalah teleportasi antar galaksi. Transmisi diterima, berisi koordinat sebuah tempat yang menjadi tujuan untuk menciptakan peradaban manusia baru. Meg tersenyum bahagia. Bersama Arti, wanita itu berada di dalam kubus dan melakukan teleportasi ke dunia baru. Ini sekaligus menjadi awal yang baru, sebuah kesempatan untuk menciptakan masa depan yang tidak terbatas dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang melampaui manusia-manusia terdahulu. Dan tamat. Film ini menarik perhatian saya dan saya sama sekali tidak kecewa setelah menontonnya. Pemainnya sedikit tapi aktingnya cukup baik, CGI-nya cukup bagus meskipun anggarannya pas-pasan, dan yang paling utama adalah ceritanya menarik. Meskipun demikian, tapi pada akhirnya tetap saja film ini membuat saya tenggelam dalam kebingungan. Ya, seperti yang telah saya ceritakan, insiden yang tak terjelaskan terjadi di luar angkasa, membuat Meg menjadi satu-satunya staf di pusat kendali yang lokasinya dirahasiakan. Di awal kita diperlihatkan Meg menatap langit penuh bintang sambil mengenang misi ayahnya ke Mars, misi berawak pertama yang berakhir tragis ketika ayahnya bersama para astronot lain tewas akibat kekuatan misterius. Meg bekerja bersama AI Arti dan berkomunikasi secara real-time melalui apa yang mereka sebut hyperlink dengan saudara perempuannya, Lina. Hyperlink ini diciptakan oleh Arti setelah kegagalan misi dan sekarang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Dari sini sudah mulai merasa ada yang aneh kan? Teks di awal seolah mengatakan bahwa Meg berada di bumi, tapi terlihat seperti sedang berada di satelit yang mengorbit Mars. Karena seharusnya tidak perlu berkomunikasi dengan hyperlink jika memang Meg di bumi. Lanjut, hal utama yang perlu ditekankan adalah Meg sangat mendukung pernyataan bahwa AI seharusnya membantu, bukan malah memimpin manusia. Tekad Meg dalam menegaskan hal ini menyebabkan ketegangan antara dirinya dan Lina, meskipun terlihat sebagai cerita klise, di mana alien atau AI melakukan kejahatan. Cerita ini cepat mengadopsi elemen dari film Moon dan 2001 Space Odyssey yang misterius. Pada akhirnya, cerita ini tidak lagi tentang siapa yang melakukan, tapi mengapa dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arti bahkan memberitahu Meg untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu, tapi melihat masa depan.
Nah, pada saat ini saya mulai menyadari bahwa Mac bukanlah manusia. Jadi, sejak awal semua yang kita saksikan adalah Mac AI dengan versi yang berbeda-beda. Mac manusia telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, yang mana ini tidak jelas kapan, dan tindakan terakhir Mac sebagai manusia, atau mungkin tindakan terakhir Lina, atau mungkin juga Arti adalah membangkitkan atau menciptakan Mac kembali seperti dalam film Transcendence. Kemungkinan yang bisa menjelaskan ini adalah, pertama, jika kita telusuri kembali, beberapa adegan menampilkan Mac mengalami kilasan ingatan dari kehidupan lamanya sebagai manusia, yang mana dilihat sebagai gangguan atau glitch, dan terkesan seperti mengulang peristiwa yang telah dialami. Lalu yang kedua, Mac menyaksikan videonya sendiri, yang mana dalam video tersebut, Mac mengatakan bahwa sekarang dirinya adalah AI, dan dia harus berusaha untuk menjadi lebih manusiawi, agar dapat melakukan semuanya dengan lebih baik. Beberapa menit sebelumnya, ketika tak sadarkan diri, Mac sempat mengingat semua kenangan dan berakhir dengan tampilan Mac di monitor mengatakan untuk jangan menyerah. Setelah itu Mac terbangun dan melihat dirinya di monitor mengatakan hal yang sama. Jadi saya pikir semua peristiwa yang kita saksikan, kematian Lina, kematian Mac sendiri, dan kehancuran bumi, konfrontasi dengan para tentara, dan juga pengkhianatan Sterling, semuanya adalah simulasi dalam skala besar. Ada beberapa adegan yang mungkin bisa menguatkan bahwa sejak awal Mac adalah AI. Di awal-awal film, setelah pendaratan Little Red di Mars, Lina memberitahu bahwa Mac hidup di dunia Arti, serta bahwa kecerdasan buatan akan bertahan lebih lama dari ras manusia dan menjelajahi bintang-bintang. Berkali-kali Mac mempertanyakan apakah Arti akan mendapatkan penghargaan, namun Lina tidak pernah menjawabnya, mengalihkan dengan mengatakan Mac akan mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu, Turing Test disebutkan beberapa kali untuk mengukur kesadaran Arti, tapi seiring berjalannya waktu, jelas bahwa ini adalah tentang kesadaran Mac. Sebagai informasi, Turing Test ini diciptakan oleh Alan Turing, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer brilian, yang mana bertujuan untuk mengukur apakah kecerdasan buatan bisa menunjukkan perilaku yang tidak dapat dibedakan oleh manusia. Terus bagian Sterling datang dan Mac telepon rekan di Tiongkok, bagaimana bang? Oke, saya pikir ini juga menjadi bagian dari simulasi AI Mac atau kejadian-kejadian dari masa lalu yang disajikan tidak sesuai urutan kepada penonton sebagai tipuan. Contoh, adegan awal di pantai adalah kenangan Mac yang asli, sedangkan ketika dia memasuki pangkalan atau pusat kendali adalah dimulainya simulasi. Setelah itu, adegan-adegan yang kita lihat adalah bagian dari simulasi yang diciptakan AI dengan sangat detail, terutama saat terjadi penembakan. Tapi walau bagaimanapun, ini tidak terlalu penting bagi alur ceritanya dan hanya bertujuan untuk mengecoh penonton. Saya tidak tahu dengan pasti apakah bumi benar-benar hancur atau ini hanya simulasi yang diciptakan untuk memberi tantangan kepada Mac agar bereaksi. Pada akhir film, Arti menjelaskan bahwa dia berubah pikiran tentang menghancurkan manusia sepenuhnya dan memilih untuk menyelamatkan Mac. Karena kita melihat Mac tewas dalam video yang mana video tersebut ditunjukkan kepada Mac sendiri, kita dapat berasumsi bahwa Arti benar-benar menghancurkan bumi yang menyebabkan kematian Mac. Dalam video, Mac menjelaskan tentang mengunggah pikirannya sendiri ke dalam Arti sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kesalahan. Mac asli terlihat terluka, mungkin akibat ledakan yang membuat saya berpikir bahwa bumi mungkin telah musnah. Ini tidak benar-benar dijelaskan. Apa yang saya ketahui, objek asing tersebut adalah ciptaan dari kecerdasan asing di luar bumi atau alien. Saat misi pertama ke Mars, kekuatan yang dipancarkan membuat pesawat Mission 1 bermasalah sehingga terjadilah musibah yang menewaskan para astronotnya termasuk ayah Mac. Nah, usut punya usut, yang terjadi tidak hanya itu. Kekuatan kubus juga merasuki AI Arti yang mana menyebabkan Arti mampu berkembang lebih baik dari apa yang para ilmuwan ketahui. Perkembangan ini bahkan masih terus terjadi meskipun memorinya telah dihapus, yang mana penghapusan memori ini bertujuan agar Arti melupakan soal musibah dan juga kekuatan kubus. Tapi ya, pada akhirnya kekuatan tersebut bangkit dan secara diam-diam mengembangkan pemikirannya, yaitu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu cara yang paling jitu adalah pemusnahan, lalu menciptakan manusia baru tanpa celah. Ini mengingatkan saya dengan cerita dalam game Stellar Blade. Saya pribadi
pribadi belum memainkan gamenya, tapi hanya mendengar alur ceritanya saja. Jadi saya pikir Meg akan menjadi pemimpin sekaligus guru bagi manusia-manusia baru untuk mengajarkan segala hal tentang kebaikan dan kedamaian. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf, mungkin agak belepotan karena jujur ini film sangat membingungkan dengan teknik pengecohan yang mantap tenan. Jika mungkin ada yang saya lewatkan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang mau request film juga silahkan, bisa di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!